Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPD, kelas 001, bidang studi teknik otomotif, kelompok PPL C1, NIM 233154713155. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan angkatan kategori 1 angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait masalah best practice menggunakan metode STAR, di mana situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Yang menjadi situasi yang pertama adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, pada PPL 1, peserta didik merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode konvensional, yakni metode ceramah. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berpusat pada guru. Yang keempat, desain pengembangan guru kurang berimplementasi pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian pada PPL 2, yang pertama, antusiasme peserta didik dalam menerima pelajaran masih rendah. Yang kedua, peserta didik kurang fokus saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru itu kurang bervariasi dan inovatif. Kemudian yang keempat, peserta didik kurang konsentrasi dalam pembelajaran sehingga peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Kemudian yang mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting untuk dibagikan agar dapat menjadi sumber referensi untuk teman-teman seprofesi yang sedang melaksanakan dan menghadapi hal yang serupa dengan proses pengembangan profesionalisme diri dengan membuat dan mengikuti best practice dalam pembelajaran. Lembaga pendidikan, guru, dan peserta didik dapat mengoptimalkan proses belajar, mengajar, dan mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. C. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Sebagai guru, itu bertanggung jawab untuk sebagai guru itu bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran secara komprehensif dan sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Kemudian guru harus merancang rencana pembelajaran yang efektif, termasuk tujuan pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian yang relevan. Kemudian yang keempat, guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, teratur, dan mendukung. Guru harus mengelola perilaku siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian guru memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka dalam pembelajaran. Hal ini membantu siswa memahami di mana mereka perlu meningkatkan bagaimana mencapainya. Kemudian menggunakan teknologi pembelajaran dalam era digital. Kemudian yang berikutnya, guru harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa untuk belajar dengan antusias dan mencapai potensi terbaik. Kemudian berikutnya, guru harus terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dalam bidang pembelajaran melalui penelitian dan pengembangan profesionalisme. Kemudian yang menjadi tantangan adalah yang pertama, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa peserta didik itu kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya, sehingga peserta didik kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang bermuara pada proses pembelajaran yang berpusat pada guru.
sehingga siswa merasa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa dengan penerapan model pembelajaran inovatif. Nah, bagian B, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Yang pertama itu adalah keluarga. Kemudian yang kedua dosen pembimbing dan guru pamong. Kemudian yang ketiga admin LMS. Kemudian yang keempat rekan-rekan mahasiswa PPG. Kemudian berikutnya adalah teman sejawat. Kemudian berikutnya guru sebagai pengajar dan fasilitator. Dan yang terakhir adalah peserta didik. Kemudian aksi. Pada kegiatan aksi ini, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama adalah guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka, di mana peserta didik merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi pendapat. Jika siswa merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan didengar, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Kemudian yang kedua, guru memberikan umpan balik positif ketika peserta didik itu memberikan kontribusi atau menjawab pertanyaan yang dengan benar, atau bahkan pujian yang tulus dan dukungan dari guru dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Guru memberikan pemahaman mengenai model pembelajaran yang digunakan, kemudian memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah strategi apa yang digunakan. Nah, pada kegiatan yang PPL, saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, perbantuan media, metode dan model pembelajaran yang inovatif dengan pendekatan saintifik dan TPACK. Kemudian menggunakan model pembelajaran discover learning dengan menerapkan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan. Terus bagaimana prosesnya? Nah, pada prosesnya yang pertama yang adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan sintaks dari model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat aktif berdiskusi dengan kelompok kecil yang telah dibuat oleh setelah mengamati dan melaksanakan kajian literatur yang mengacu pada LKPD yang dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelompok kecil lainnya. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya? Nah, yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah dosen pembimbing dan guru pamong, kemudian yang kedua admin LMS, kemudian yang ketiga adalah guru, yang keempat adalah observer, kelima adalah rekan guru, dan yang terakhir adalah peserta didik. Kemudian apa saja sumber daya dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Jadi yang pertama adalah tentunya adalah perangkat pembelajaran, kemudian yang kedua adalah media pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana sekolah berupa ruang kelas, kemudian yang ketiga adalah handphone, yang keempat adalah laptop, yang kelima adalah proyektor, keenam adalah jaringan internet, dan yang terakhir adalah alat tulis menulis. Kemudian masuk pada tahapan refleksi hasil dan dampak. Bagian A, bagaimana dampak dari aksi dan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Yang pertama, pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, di mana guru hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik aktif dalam kegiatan diskusi kelompok yang mengarahkan mereka untuk berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga adalah peserta didik sudah mewujudkan rasa percaya diri yang tinggi ditunjukkan dengan mereka telah melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Bagian B, apakah hasilnya efektif? Hasil yang dilakukan itu cukup efektif karena berdasarkan hasil observasi peningkatan motivasi belajar, peserta didik menunjukkan persentase peningkatan tercapai
ketercapaian 100% dari aspek lebih senang bekerja mandiri, tekun mengerjakan tugas, ketertarikan peserta didik pada materi, terlibat aktif peserta didik dalam pembelajaran, kemudian keyakinan dari peserta didik dalam belajar. Bagian C, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon kepala sekolah dan teman sejawat sangat positif sebab terjadi perubahan yang signifikan terkait peningkatan motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, respon dari peserta didik itu sendiri sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian bagian D, apa yang menjadi faktor keberhasilan? Yang pertama adalah sintaks model pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dengan alokasi waktu yang cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang kedua, adanya dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru yang telah membantu dalam kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga, adanya observer yang terlibat dalam mengamati pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kemampuan peserta didik berpikir kritis dan analitis. Kemudian yang kelima adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Yang kelima, bagian E, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang menjadi pembelajaran dari proses keseluruhan adalah guru dapat menjadi pendidik yang lebih efektif dan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, dinamis, dan memotivasi peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Itulah penjelasan terkait best practice yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.